Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulhamzah Ridwanullah. NIM saya 1911151139. Saya dari kelas pagi B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai anemometer, yaitu instrumen atau alat ukur untuk mengukur kecepatan angin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari anemometer itu sendiri. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Nama alat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemos, yang berarti angin. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk visual dari anemometer itu sendiri. Yang sebelah kiri yaitu anemometer yang berjenis digital, dan yang sebelah kanan itu anemometer yang berjenis makuk. Kedua jenis anemometer ini yang sering atau biasa digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada umumnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian sekaligus fungsi dari anemometer digital. Yang pertama ada tentunya digital atau layar digital. Layar untuk skala pembacaan. Di mana kalau misalnya tidak ada layar, tentu tidak akan bisa kita mengetahui skala pembacaan berapa kecepatan angin tersebut. Nah, di sini skala pembacaannya berbentuk digital. Jadi kita langsung bisa membaca berapa kecepatan angin tersebut. Yang kedua yaitu adanya probe atau input kecepatan angin. Nah, probe ini berbentuk seperti kipas, di mana jika dia terkena atau ada angin yang melewati probe tersebut, maka kipasnya akan berputar. Kecepatan putaran kipas itu akan menjadi inputan terhadap si anemometer ini dan akan ditampilkan pada layar digital yang berbentuk nominal angka. Nah, yang terakhir itu ada tombol-tombol pengaturan. Tombol-tombol pengaturan ini banyak variansinya sesuai fungsi dan kebutuhan yang kita perlukan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja anemometer. Yang pertama, angin mengadakan tekanan yang kuat pada bagian baling-baling yang berbentuk cekung atau mangkuk. Ini untuk anemometer yang berjenis mangkuk. Yang kedua, bagian yang cekung akan berputar ke satu arah. Ketiga, poros yang berputar dihubungkan dengan dinamo kecil. Yang keempat, bila baling-baling berputar, maka terjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran. Yang terakhir yaitu besarnya arus listrik dihubungkan dengan galvanometer yang telah ditera dengan satuan kecepatan dalam knots, meter per second, kilometer per jam, dan Beaufort. Selanjutnya, jenis-jenis anemometer. Anemometer itu ada beberapa jenis. Yang pertama, anemometer menurut kecepatan angin. Velocity anemometer. Anemometer menurut kecepatan angin ada beberapa jenis pula. Anemometer piala diciptakan pada tahun 1846 oleh peneliti Irlandia John Thomas Robinson dan terdiri dari 4 cangkir hemispherical. Cangkir diputar horizontal dengan angin dan kombinasi roda mencatat jumlah revolusi pada waktu tertentu. Yang kedua, anemometer sonik. Anemometer sonik adalah sebuah anemometer yang menentukan kecepatan dan arah angin sesaat turbulensi dengan mengukur berapa banyak gelombang suara perjalanan antara sepasang transducer yang dipercepat atau diperlambat oleh pengaruh angin. Yang ketiga, anemometer kincir angin. Yang keempat, anemometer laser Doppler. Anemometer Doppler laser menggunakan berkas cahaya dari laser yang dibagi menjadi dua berkas.
dengan satu disebarkan keluar dari alat pengukur jurusan angin. Yang kelima, anemometer bola pingpong. Anemometer bola pingpong, alat pengukur jurusan angin yang umum digunakan adalah dasar dibangun dari bola pingpong terikat pada sebuah string. Ketika angin bertiup secara horizontal, itu menekan dan menggerakkan bola. Karena bola pingpong yang sangat ringan, mereka bergerak dengan mudah dalam hembusan angin. Mengukur sudut antara tali bola, aparat dan garis normal ke tanah memberikan perkiraan kecepatan angin. Yang terakhir, anemometer hot wire. Anemometer hot wire menggunakan kawat yang sangat kecil dialiri panas hingga suhu di atas temperatur ambien. Bila ada udara atau angin yang mengalir melewati kawat, maka akan terjadi efek pendinginan pada kawat. Perubahan temperatur dari kawat sebagai indikasi perubahan dari kecepatan angin yang diukur. Yang berikutnya, yang kedua, anemometer menurut tekanan angin. Anemometer menurut tekanan angin juga dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Ada anemometer piring. Anemometer piring ini adalah anemometer dan piring yang datar hanya tergantung di atas sehingga angin membelokkan piring. Anemometer tabung. Anemometer tabung ini alat ukur jurusan angin, terdiri dari hanya gelas tabung pu yang berisi cairan. Sebuah anemometer dengan salah satu ujungnya tertekuk dalam arah horizontal untuk menghadapi angin dan akhir vertikal lainnya tetap sejajar dengan arus angin. Yang ketiga, anemometer propeller. Anemometer ini hampir sama dengan anemometer di atas. Bedanya hanya mangkoknya terpasang pada poros horizontal. Yang terakhir, anemometer tabung bertekanan. Next, selanjutnya fungsi dari anemometer. Yaitu pertama untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat dalam meramal atau memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Yang ketiga, untuk memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut. Fungsi dari anemometer yang satu ini dipergunakan oleh para nelayan dan orang yang bekerja di kapal, baik kapal pesiar ataupun kapal biasa. Yang keempat, untuk memperkirakan kecepatan arus laut yang dapat dimanfaatkan saat berlayar. Yang kelima, untuk memperkirakan arah dari arus laut. Fungsi yang satu ini juga sangat bermanfaat saat berlayar. Untuk mengetahui besarnya tekanan angin adalah fungsi dari anemometer yang terakhir. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagaimana cara pengukuran atau bagaimana cara membaca pengukuran kecepatan angin dengan menggunakan anemometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu jenis alat ukur, yaitu anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Jenis ini merupakan jenis digital anemometer model 6115. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan angin seperti kecepatan kipas angin, kecepatan AC, kecepatan blower, kecepatan handling unit, dan ini dipergunakan di industri, khususnya di industri tempat saya bekerja. Saya akan menjelaskan tentang apa saja alat yang diperlukan dan bagaimana cara penggunaan serta pembacaan alat ukur ini. Nah, kita periksa dulu apakah alat ukur ini berfungsi dengan baik. Alat ukur ini masih menyala dan masih bisa berfungsi atau digunakan. Walaupun keadaannya memang kondisi fisiknya sudah tidak baru lagi, karena ini emang alat ukur yang model lama dan sering digunakan juga. Tapi berdasarkan fungsinya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, alat ukur ini, anemometer ini menggunakan power, yaitu menggunakan baterai. Dan ini merupakan probe-nya. Nah, ini merupakan berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau inputan untuk mengukur kecepatan angin. Nah, probe ini
menggunakan kabel, dan kabel ini nanti akan dicolokkan kepada si anemometer ini, si alat ukurnya. Dan biasanya menggunakan stick ini untuk menjangkau posisi yang cukup tinggi dengan kepanjangan kurang lebih 2 meter. Dan kita nyalakan untuk melihat apakah alat ini berfungsi dengan baik. Cara mengeceknya bisa ditiup, berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Alat ini bisa mengukur kecepatan sampai dengan 50 meter per detik atau 50 m per s. Dan ini juga bisa mengukur dengan mode temperatur angin dan tekanan angin juga bisa diukur menggunakan alat ini. Kita akan mengukur kecepatan angin, maka kita masukkan ke mode meter per detik. Ukuran kecepatan angin blower didapatkan hasil 1,77 meter per detik. Cukup mudah menggunakan anemometer ini. Dengan waktu yang cukup singkat dan persiapan yang tidak begitu rumit, kita bisa cepat mengetahui kecepatan angin dari blower yang kita ukur tadi. Ya, saya rasa untuk penggunaan dan cara pembacaan alat ukur anemometer ini cukup sampai di sini. Demikian presentasi dari saya mengenai anemometer dan bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana cara membaca alat ukur anemometer. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.